Everybody attention. Ready. Ready. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami, Pak Zain. Tinggikan ilmu dan derajatnya. Muliakanlah beliau dunia dan akhirat. Jagalah keluarganya, serta pamkanlah pada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Al-Fatihah. Amin. Oke ya, terima kasih doanya. Ini mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ini soalnya di laptop saya kenapa tiba-tiba jadi nge-lag, nggak tahu ya. Kemarin sih lancar, mudah-mudahan hari ini juga lancar. Amin. Oke, saya jelaskan dulu peraturannya ya. Nanti saya akan menjelaskan materi ya. Ini sambil direcord. Ini yang hadir di sini saya anggap sudah hadir di mapel saya ya. Ini sebagai bukti daftar kehadiran juga. Kemudian nanti pada saat saya berbicara sampai akhir ya, mic-nya saya matikan. Kemudian mic kalian saya matikan. Nanti kalau ada yang bertanya, di sini ada fitur untuk bertanya ya. Ada raise your hand, ada angkat tangan. Silahkan angkat tangan, nanti muncul notif di saya. Nanti kalau saya persilahkan untuk bertanya, baru kalian silahkan bertanya. Ya. Oke, kita mulai dulu. Saya ini kan dulu ya, saya mute dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata masih nyala nih. Oke, bentar. Ini LKS-nya ya. Ini LKS-nya. Ini nanti kalian kontrol dan klik. Ya, kontrol dan klik ininya. Kemudian nanti sudah keluar belum? Bentar ya, sambil nunggu. Oke, saya jelasin dulu di sini ya. Mudah-mudahan nanti kebuka. Nah, nanti di sini kalian dibuka aplikasi Pad-nya. Instruksinya semua sudah ada di sini nih. Pertama, isi air hingga penuh. Nah, ini ada keran kan, kerannya nanti dibuka. Kemudian kalian taruh ukuran kedalamannya. Nah, loh. Halo. Oke. Intinya nanti kalian di sini melakukan 2 percobaan ya. Kalian nanti diminta mengukur tekanan di setiap kedalaman. Ada kedalaman 1 meter, kedalaman 2 meter, sampai kedalaman 3 meter. Saya perbesar aja dari sini ya. Dari gambar ini. Nah, ini ya. Nanti kalian kan disuruh, nah ini nih, aktifkan ruler gridnya di sini ada ya. Ada penggaris, ada grid, kan asalnya begini kosong ya. Asalnya begini kosong. Nanti kerannya dipenuhin, ini kerannya dibuka. Nanti coba diklik di aplikasinya. Kemudian kalian aktifkan ruler dan gridnya. Ya, ini untuk mengukur saja kedalamannya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, kalau sudah, nanti dinonaktifkan tekanan udara. Caranya gimana menonaktifkan tekanan udara? Nah, ini ada bacaan tulisan atmosfer di sini ya. Itu melambangkan tekanan udara. Yang asalnya ada warna biru di sini ya. Udaranya ada, tekanan udaranya mempengaruhi. Nah, sekarang kita matikan dulu tekanan udaranya, atmosfernya off, di off ini ya. Di off, jadi kita betul-betul mengukur tekanan zat cair di dalam kolam ini. Ya, cara mengukurnya bagaimana? Nah, di sini ada alat ukurnya, pressure ya. Yang ada baca, nanti kalian drag aja. Ini udah belum? Nah, ini udah ya, alhamdulillah. Oke, saya pindahkan dulu ininya. Kelihatan nggak di layarnya udah ada ya? Ada, Pak. Oke, nah ini tadi ya saya ulangi ya. Nanti kalian disuruh diminta memenuhi airnya ya.
memenuhkan kolamnya dengan air. Kemudian nanti kalian aktifkan ini ruler dan gridnya. Sebetulnya ini fungsinya sama sih ya. Mau ruler, mau grid, fungsinya sama. Kalian tinggal pilih aja. Yang penting untuk mengukur kedalaman 0, 1, 2, dan 3. Jadi biar efektif sepertinya cukup pakai grid saja lah ya. Nah ini. Jadi rollernya nggak usah. Kemudian ini kita matikan atmosfernya off. Tuh yang asalnya kalau on ini ada tekanan udaranya. Kalau kita open ini jadi gelap ya. Kemudian di langkah pertama ini, baik lagi LKS-nya. Langkah pertama ini kalian akan melihat pengaruh kedalaman, judulnya ya. Hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis atau pengaruh kedalaman terhadap tekanan di zat cair tersebut ya. Bagaimana pengaruhnya? Nah, nanti kita akan lihat di kedalaman 1 meter, ininya di drag ya. Ini kan ada ini alat ukurnya. Alat ukurnya satuannya kilopascal. Kita drag sampai ke garis kedalaman 1. Nah, ini gravitasinya 9,8 ya. 9,8 kita pakainya gravitasinya. Kita sampai pas 1 meter di sini ya, nah kurang lebih lah sekitar segitu, oke. Jadi ini data ini kalian catat di LKS ini. Nah, ini ada nih. Nilai kedalaman kan tadi misalkan 1 meter, ini 2 meter, 2 meter dan 3 meter kan? Ya. Kalian tadi baca di sininya 1 meter itu berapa tekanannya? Oh, segini Pak, 10 sekian ya. Catatlah di sini, taruhlah misalkan 10. Ini saya bulatkan ya. Kalau kalian nanti ukurnya dengan komanya catat juga. 10 di kedalaman 2 meter berapa? Oke, saya bulatkan jadi 20 gitu ya. 20. Kemudian di sininya berapa? Di kedalaman 3 meternya berapa di sini? Nah, hati-hati pada saat di kedalaman 3 meter, ini kalian jangan sampai tembus ke dalam tanahnya ya, jarum ininya. Kalau jarumnya ke dalam tanah jadi 0 tuh ya. Ini pas 3 meter, nah sekitar di sinilah. Ya, itu nah kurang lebih jadi 30 lah ya. Saya bulatkan dulu angkanya, tapi nanti kalian datanya seadanya ya. Nah, kira-kira menurut kalian ini kalau datanya seperti ini, kesimpulannya bagaimanakah? Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Semakin dalam, ini kan ini kedalamannya, ini tekanannya. Nah, semakin dalam akan semakin bagaimana? Ya. Nanti tulis di kesimpulan di akhir, oke? Nah, tapi sebelum ke kesimpulan kalian diminta membuat grafik. Masih ingat membuat grafik di Word tidak? Oke, saya ingatkan lagi ya. Masih oke, masih. Saya ingatkan lagi nih, caranya membuat grafiknya. Saya ingatkan lagi nih, ada insert di sini ya. Ada insert. Sebentar. Oh, kehalangan, maaf. Halangin, saya kebawain dulu ya. Insert. Gimana? Wajib download aplikasinya. Aplikasi yang mana yang ini? Ini langsung dari browser, maaf. Nggak harus diinstal ya. Jadi ini kayak internetan gitulah ya. Ini sudah ada ya. Nanti linknya ada dari LKS yang di atas tadi ya. Nah, oke, balik lagi ke grafiknya. Jadi insert, kemudian pilih chart ya. Nanti chartnya kalian pilih yang line. Nah, yang line seperti ini ya. Yang line. Gimana ya? Kayak waktu itu, betul. Kayak waktu itu pernah ya. Kita buat grafik di Word. Nah, saya ingatkan ini saja biar tidak lupa. Tapi sebentar lagi loading dulu ini. Nanti dia akan masuk ke Excel kan? Otomatis ke Excel. Ya. Kenapa? Nah, ini dia ya. Chartnya. Nah, di sini nanti ada datanya kan? Chartnya sudah ada datanya. Kalian masukkan di sini datanya. Untuk kategori 1 berarti kan tadi 1 meter ya. 1 meter, kemudian 2 meter, kemudian 1 meter, di sini 3 meter, kan? Oke. Di sininya kalian tulis tekanannya. Tekanan ya. Tekanannya tadi berapa? 10, 20, 30 gitu kan? Nah,
seperti itu. Ini diklik. Nah, karena yang ini tidak dipakai, kita drag aja nih yang birunya. Yang birunya kita drag aja. Nah, jadi tinggal segitu ya. Di sini 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ini tekanannya berapa? Ya. 30. Jadilah grafiknya. Nah, kalau sudah selesai, close saja Excel-nya. Jadilah grafiknya seperti ini. Nah, kira-kira kalau grafiknya seperti ini, nanti munculnya kesimpulannya akan seperti apa ya. 1 meter, di sini 2 meter, 3 meter. 1 meter tekanannya 10, 2 meter tekanannya 20, 3 meter tekanannya 30 ya. Kesimpulannya seperti apa? Silahkan nanti kalian rumuskan kesimpulannya. Itu buat besok, Pak. Ini buat besok. Jadi sekarang saya menjelaskan dulu, oke? Nanti ini Hari ini jelasin dong. Ya, hari ini jelasin dulu. Gimana? Kenapa, Maurel? Penjelasan. Sekarang penjelasan saja dulu ya. Nonton ekspek. Jadi ini dikerjakannya besok pada saat jam 4. Saya coba dulu ya. Oke, itu kegiatan yang pertama, pengaruh kedalaman terhadap tekanan gas air atau tekanan hidrostatik. Ya. Kira-kira dengan percobaan tadi, kesimpulannya apa sih? Kedalaman, hubungan kedalaman terhadap tekanan gas airnya. Ya. Nah, itu kegiatan pertama. Yang kedua, sekarang kita scroll ke bawah, masih menggunakan mapnya, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, ya. Maaf, mana? Nah, ini kita reset dulu. Ini tombol resetnya ya. Kita lihat apa yang harus dilakukan. Yang pertama, set agar air dalam bak penuh. Oke, kita sama seperti tadi ya. Kita penuhkan dulu baknya. Kemudian, set agar ruler dan grid muncul, matikan atmosfer. Oke. Ini kita sama kayak tadi ya. Gridnya kita munculkan. Pakai grid, Pak. Pakai rulernya nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, tidak pakai ruler juga, cukup gridnya saja. Atmosfernya juga sama, kita off-kan. Nah, loh, bentar. Ulang bedanya atmosfer on sama off apa, Pak? Bentar ya, saya matiin dulu webnya, meetingnya apa? Yang ya. Kenapa? Dan mic-nya tolong dimatiin dong. Mic-nya, mic kaliannya matiin sendiri. Di bawah, di bagian bawah tuh ada gambar mic. Mic-nya matiin dulu ya. Nanti kalau mau bertanya baru nyalain mic-nya ya. Sudah dimatiin lagi mic-nya. Oke. Pak, apa sih ngaruhnya? Coba kita lihat deh ya. Ngaruhnya kalau ada atmosfer, ini tekanannya berapa? Lihat ya. Kalau lihat, kalau ada atmosfer, berapa tekanannya ini sampai 100 sekian ya. Kalau atmosfernya dimatikan, nah beda kan? Ya. Jadi kalau ini terpengaruh oleh tekanan atmosfer. Tapi kalau karena kita ingin mengukur tekanan hidrostatik saja, jadi kita matikan atmosfernya ya. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi itu perbedaannya antara atmosfernya nyala dan atmosfernya tidak nyala atau tidak ada. Tidak terpengaruh oleh tekanan atmosfer. Kenapa? Apa pengaruhnya atmosfer? Atmosfer itu apa sih maksudnya? Tekanan udara. Itu belum kita bahas ya. Tekanan udaranya. Ya. Jadi kalau kita aktifkan, tekanan udaranya akan berpengaruh. Ya. Tapi karena kita membahas tekanan hidrostatik dulu, makanya atmosfernya kita matikan dulu. Ya. Nanti tekanan gasnya kita belum ke sana ya. Yang kita bahas hidrostatiknya dulu. Oke. Nah, balik lagi ke LKS ke pengamatan yang kedua. Ini sudah alat pengukur tekanan, atur pengukur tekanan pada kedalaman 2 meter. Kita atur alat ukurnya ke kedalaman 2 meter. Nah, berarti kurang lebih di sinilah ya. Oke. Nah, itu. Kemudian ini untuk kegiatan yang kedua ya, atur slider fluid density pada gasolin. Kemudian dicatat katanya nilainya berapa. Atur slide pada water, kemudian berapa, catat nilainya, kemudian tekanannya. Kemudian atur slide pada honey, kemudian catat nilainya ya. Nah, di mana sih Pak fluid density itu? Nah, ini ya. Ini fluid density. Alat ukurnya kan alat ukurnya tetap di 2 meter. Tapi yang kita rubah, kalau tadi kan zat airnya yang sama ya, kita ukur di tempat yang berbeda kedalamannya. Tapi sekarang kedalamannya sama di 2 meter ya. Di
2 meter, tapi kita rubah fluid density-nya ke gasolin. Gasolin itu apa sih? Bensin ya. Bensin, itulah semacam bensin gitu. Kemudian kita rubah ke water, kita rubah ke honey. Kita lihat sekarang datanya. Kalau kita rubah ke gasolin, berapa tekanan di dalam 2 meter ini? Ternyata kurang lebih 14 ya. Nah, kita catat. Ini maaf tabelnya salah ya. Kalian nanti rubah sendiri saja. Di sini kalian bisa isi jenis, maaf. Kalian bisa isi bukan nilai kedalaman ini. Ini dua jenisnya, jenis cairannya. Ya, nanti di sini ada gasolin. Di sini ada water. Ini ada honey atau madu ya. Nah, di gasolin tadi kurang lebih kan pengukurannya 14 ya. Gasolin, lihat, kalau gasolin perhatikan density-nya ya. Ini 700 kg per meter kubik ya. 700 kg per meter kubik. Jadi kalian kasih keterangan juga gasolin di sini dalam kurung 700 kg per meter kubik ya. Taruhlah gitu dulu. Oke. Ternyata tekanannya cuma 14 kilopascal. Nah, kalau kita ganti ke water sekarang yang kedua, water itu berapa? Water itu kurang lebih 1000 lah ya. Kalian boleh nanti di setting 1000 di sininya. Ya, 1000 itu kurang lebih 20 karena tadi sudah kita ukur juga. Untuk water itu ini 1000 ya, 1000 kg per meter kubiknya. Tentunya yang gasolin wajib 700 terus yang itu wajib 1000. Ya, sesuai dengan di sininya nih ya. Ini kan tuh gasolin 700, waternya tadi 1000 ya. Tadi berapa? 20, honey 1420 ya. Ini tadi 20 ya. Honey sekarang ininya 1420 kg per meter kubik ya. Itu. Berapa tadi tekanannya? Sekitar 28. Nah, coba dari data ini apa yang bisa kalian simpulkan ya? Hubungan massa jenis cairan tuh ya. Massa jenis cairan terhadap tekanan hidrostatis. Lihat, kalau massa jenisnya 700, tekanannya 14. Kalau massa jenisnya 1000, tekanannya 20. Kalau massa jenisnya 1420, maka tekanannya 28. Berarti kesimpulannya apa? Semakin apa, ininya bagaimana? Ya, tolong ditulis di kesimpulan nanti di bawah. Pak, di sini nggak ada pertanyaan kesimpulan, nanti tulis di bawahnya ya. Kesimpulan 1 di sini. Kesimpulan 1 apa? Kesimpulan 2-nya apa? Kesimpulan 2-nya bagaimana? Oke. Yang grafik di atasnya apa ini, Pak? Nah, sama. Grafik ini apa, Pak? Nah, grafik. Kalau tadi kan grafiknya berdasarkan data yang di sini ya. Pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Kalau sekarang kita melihat hubungan massa jenis cairan terhadap tekanan hidrostatis. Nah, ini kita contohkan lagi grafiknya ya. Sama caranya kayak tadi, tapi menggunakan data yang ini. Ya. Bisa lah ya, tadi sesuai dengan cara yang di atas tadi di sini ya. Saya contohkan, nanti silahkan kalian buat ininya. Sampai sini baik, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, tidak. Ya. Jelas ya? Jadi sekarang hari ini atau nanti saya menjelaskan dulu ininya, besok berarti kalian kerjakan. Insya Allah dengan data ini kalian sudah mengetahui hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatisnya bagaimana ya. Semakin dalam maka akan semakin apa, dan hubungan massa jenis cairan terhadap tekanannya juga. Semakin besar massa jenisnya maka tekanannya bagaimana ya. Silahkan nanti kalian buat 2 kesimpulan itu di bawah sini ya. Dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom besok pada waktu IPA, pada saat jam IPA ya. Itunya si soalnya juga ada di Google Classroom. Ya, LKS-nya ini ada di Google Classroom. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, tidak. Tidak. Oke, udah kita tutup dulu aja.
Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, nah baru pada muncul tuh. Oke ya, nanti jadi Google itunya LKS-nya dikerjakan jam IPA. Berarti jam IPA itu sekitar jam setengah 10-an ya. Jam setengah 10-an. Silahkan nanti kalian kerjakan LKS-nya, kemudian di Google Classroom ya. Di Google Classroom. Nanti untuk besok, kalau sekarang kan kehadirannya dari sini ya. Dari Webex. Nanti besok kehadiran daftar hadirnya dari Google Classroom. Nanti saya kirim postingan, kalian komentar di sana. Berarti tandanya kalian sudah hadir di jam IPA. Kemudian jangan lupa juga kerjakan LKS-nya dan langsung dikumpulkan kalau sudah selesai ya. Oke, terima kasih banyak Winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.